Perkenalkan, nama saya Kanya Bella Safitri, NIM saya 21242024. Di sini saya akan membacakan poin pertama, yaitu tujuan pembelajaran. Memahami peran sistem teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan e-government, termasuk struktur, fungsi, dan elemen pendukungnya, serta aspek keamanan dan regulasi yang relevan. Menganalisis dan merancang sistem TI yang efisien, terintegrasi, dan keberlanjutan guna meningkatkan kualitas layanan publik secara digital dan menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Mengidentifikasi tantangan dan merumuskan strategi pengembangan serta mengimplementasi sistem TI e-government yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan dinamika sosial di masa depan. Lalu masuk pada poin pertama, yaitu pentingnya infrastruktur TI dalam e-government. Infrastruktur teknologi informasi berperan sebagai fondasi utama dalam mendukung aktivitas e-government dengan sistem digital yang terintegrasi. Pemerintahan dapat mengoptimalkan layanan publik, meningkatkan transparansi, dan mempercepat proses administrasi. Keandalan infrastruktur TI memungkinkan konektivitas antar lembaga pemerintahan, memperkuat sistem keamanan data, dan mendukung pengelolaan informasi yang lebih efisien. Selain itu, digitalisasi juga membuka peluang bagi inovasi layanan berbasis teknologi, memastikan sistem pemerintahan tetap adaptif, pemerintah tetap perkembangan zaman. Selain itu, peran keuangan negara sangat penting dalam memastikan kelangsungan infrastruktur dalam e-government. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Kadina Lestari, NIM 21242025. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu komponen infrastruktur digital. Infrastruktur digital terdiri dari beberapa komponen utama yang memungkinkan konektivitas dan operasional teknologi. Berikut adalah beberapa elemen penting. Yang pertama ada jaringan, pusat data, server, dan perangkat lunak. Jaringan termasuk kabel serat optik, kabel tembaga, dan teknologi nirkabel yang menghubungkan perangkat. Yang kedua ada pusat data, yaitu fasilitas yang menyimpan dan memproses data dalam jumlah besar. Yang ketiga ada server, yaitu komputer yang menyediakan layanan seperti penyimpanan data, komputasi, dan akses web. Dan yang terakhir yaitu perangkat lunak, yaitu aplikasi, sistem operasi, dan platform yang memungkinkan perangkat berkomunikasi dan mengakses layanan. Komponen ini bekerja bersama untuk mendukung berbagai layanan digital, mulai dari komunikasi hingga pengolahan data. Perkenalkan, nama saya Laura Sekalita Larasati Suranto, NIM 21242015. Di sini saya ingin menjelaskan tantangan dalam pembangunan infrastruktur digital. Yang pertama, kesenjangan infrastruktur digital dan keterampilan digital. Kesenjangan infrastruktur digital masih sangat terasa, kasusnya di luar Pulau Jawa dan Sumatera. Banyak wilayah di Indonesia, terutama daerah pedesaan dan terpencil, masih mengalami keterbatasan akses internet yang stabil dan andal. Hal ini berdampak pada rendahnya indeks masyarakat digital, yang pada tahun 2023 hanya mencapai skor rata-rata 43,18. Selain itu, masyarakat di wilayah ini juga menghadapi tantangan rendahnya keterampilan digital, sehingga meskipun infrastruktur tersedia, pemanfaatannya belum optimal. Yang kedua, regulasi tumpang tindih dan biaya tinggi. Proses perizinan dan regulasi yang tidak sinkron antara pemerintah pusat dan daerah menjadi hambatan besar. Tumpang tindih aturan, terutama terkait penggelaran jaringan serat optik. Penyebabnya biaya investasi menjadi mahal dan prosesnya lambat. Pemerintah daerah kerap menarik distribusi dan infrastruktur digital sebagai pendapatan asli daerah atau PAD, sehingga pelaku usaha kesulitan memperluas jaringan dan kehilangan potensi
pasar. Hal ini membuat target penetrasi internet nasional sulit tercapai. Lanjut ke kasus 1, yaitu ketertinggalan infrastruktur di kota-kota kecil. Indonesia saat ini berada di peringkat 98 dalam hal infrastruktur, dalam hal keterampilan sumber daya manusia, dalam hal penggunaan program, dan dalam hal dampak yang dicapai melalui implementasi program. Dalam kasus Indonesia, infrastruktur masih belum terdistribusi secara luas. Hanya di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta, Bandung, Medan, dan lain-lain. Infrastruktur dibangun dengan baik, tetapi tidak di kota-kota kecil atau daerah perbatasan. Hal ini ditunjukkan dari grafik 1. Ada beberapa provinsi yang bahkan tidak memiliki jaringan internet, sehingga sangat tidak mungkin mendapatkan teknologi informasi jika jaringan internet saja tidak ada. Ini adalah salah satu masalah paling mendesak yang harus ditandatangani oleh pemerintah Indonesia jika tidak ingin ketinggalan. Namun, kita harus ingat bahwa Indonesia adalah pulau yang terbelah oleh lautan, memberikan tantangan baru bagi pemerintah Indonesia dalam hal pembangunan infrastruktur. Lanjut kepada solusi dari kasus 1, yaitu dasar hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, yaitu menekankan pentingnya keterpaduan perencanaan ruang antar wilayah dan antar level pemerintahan. Kota kecil harus masuk dalam rencana tata ruang wilayah, RT/RW, nasional dan daerah agar tidak terpinggirkan dalam alokasi infrastruktur. Yaitu ada juga peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2022 tentang perkotaan. Dan yang terakhir ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dan menurut pandangan dari ahli, yaitu T. Nazaruddin dari Universitas Malikus Saleh, yaitu menekankan pentingnya perencanaan kota berbasis hukum integratif, yaitu pendekatan lintas sektor dan disiplin yang menjamin keadilan akses terhadap infrastruktur dan ruang kota. Dan terdapat dari pandangan pada ahli-ahli yang lain seperti Jamilus dari BPHN Kemenkumham, dan terakhir ada ahli infrastruktur dan ekonomi wilayah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Dawullah, NIM 21242033. Saya di sini membahas studi kasus yang kedua. Studi kasus yang kedua itu ketidaksesuaian sistem dan aplikasi di berbagai sektor pemerintahan. Masalah infrastruktur digital di pemerintahan kota sangat penting untuk memahami tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dan penyediaan layanan publik yang efektif. Pemerintah kota sering kali menggunakan berbagai aplikasi dan sistem informasi yang tidak berintegrasi satu sama lain, misalnya sistem administrasi kependudukan, pajak daerah, dan layanan kesehatan digital yang tidak dapat saling berbagi data atau berkomunikasi secara efektif. Hal ini menyebabkan ketidakefisien di duplikasi data dan peningkatan kesalahan dalam pengelolaan informasi. Lanjut ke solusi kasus yang kedua, yaitu menurut Skamser 1934, teori ini mengusulkan pentingnya inovasi teknologi dalam sistem ekonomi yang termasuk pemerintahan. Pemerintah perlu berinovasi dalam pengembangan sistem informasi dan aplikasi yang bisa mengintegrasi berbagai sektor. Membuat kebijakan teknologi yang terintegrasi untuk seluruh sektor pemerintahan yang dapat mempermudah sistem aplikasi untuk saling berhubungan. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang bisa disebut ITE, yang mengatur pengelolaan data dan aplikasi pemerintah secara elektronik. Kemudian penerapan sistem terintegrasi e-government, membangun atau mengadopsi platform e-government yang memungkinkan berbagai sektor pemerintahan untuk saling berbagi data dengan standar interoperabilitas yang jelas. Kemudian penggunaan teknologi API, memanfaatkan teknologi API, Application Programming Interface, untuk menghubungkan berbagai sistem dan aplikasi di pemerintah kota. Kemudian yang terakhir ada pembaruan infrastruktur IT
melakukan investasi untuk memperbarui perangkat keras dan perangkat lunak yang sudah ketinggalan zaman agar dapat mendukung sistem yang lebih modern dan terintegrasi. Lalu masuk pada poin pertama, yaitu pentingnya infrastruktur TI dalam e-government. Infrastruktur teknologi informasi berperan sebagai fondasi utama dalam mendukung aktivitas e-government dengan sistem digital yang terintegrasi. Pemerintahan dapat mengoptimalkan layanan publik, meningkatkan transparansi, dan mempercepat proses administrasi. Keandalan infrastruktur TI memungkinkan konektivitas antar lembaga pemerintahan, memperkuat sistem keamanan data, dan mendukung pengelolaan informasi yang lebih efisien. Selain itu, digitalisasi juga membuka peluang bagi inovasi layanan berbasis teknologi, memastikan sistem pemerintahan tetap adaptif, pemerintah tetap perkembangan zaman. Selain itu, peran keuangan negara sangat penting dalam memastikan kelangsungan infrastruktur dalam e-government. Selanjutnya, kesimpulan, infrastruktur digital merupakan fondasi utama dalam implementasi e-government yang efektif dan efisien. Dengan sistem teknologi informasi yang andal, pemerintah dapat meningkatkan kualitas layanan publik, mempercepat proses administrasi, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas. Namun, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti kesenjangan infrastruktur antar kota besar dan daerah terpencil, keterbatasan keterampilan digital masyarakat, regulasi yang tumpang tindih, dan biaya tinggi dalam pembangunan jaringan. Studi kasus menunjukkan bahwa masalah utama terletak pada distribusi infrastruktur yang belum merata dan kurangnya integrasi sistem antar instansi. Untuk mengatasinya, diperlukan perencanaan strategi nasional, kolaborasi antar pemerintah dan sektor swasta, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknologi informasi. Upaya ini harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan agar mampu mendukung transformasi digital pemerintah yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.